buat Al-Habib yang tercinta, yang sekarang kita saksikan mendapatkan ujian-ujian, maka kita doakan, kita tunggu kemudian bagaimana kabarnya, kita tunggu kemudian bagaimana keputusan para ulama, dan insya Allah umat muslim jauh daripada kekerasan. Umat muslim jauh daripada kebiadaban. Umat muslim jauh daripada kelicikan. Umat muslim jauh daripada kesadisan yang sudah dipertontonkan secara nyata kepada umat muslim. Dan kita insya Allah tetap akan membela beliau dan siapapun yang bersama dengan Islam, siapapun yang bersama dengan kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan, Allah memberikan kita pertolongan di dalam urusan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani sebuah episode yang mungkin akan menguras energi kita. Kemudian Allah sampaikan, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna. Apakah kemudian kalian juga mengira bahwa orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat sayyi'at, yang berbuat kerusakan, yang berbuat keburukan, ayasbikuna, mereka akan lepas daripada tangan kami, sa'a yahkumun. Tidak. Kalau seandainya ada orang yang berpikiran seperti itu, mereka pasti sangat-sangat buruk penghakimannya, kata Allah. Sangat-sangat buruk prediksinya. Kenapa? Allah tidak akan pernah melepaskan setiap yang berbuat sayyi'at, setiap yang berbuat keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun yang berbuat kebaikan bahkan sebesar biji sawi, maka dia akan terhitung oleh Allah. Allah akan melihatnya dan dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang kemudian berbuat keburukan juga hanya sebesar biji sawi, bahkan sekecil biji sawi, Allah akan melihatnya dan dia pun akan melihat hasilnya. Allah sampaikan, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at. Allah seolah-olah berbicara pada kita. Allah tahu bahwa kadang-kadang kita juga berpikir begitu. Ya Allah, bagaimana dengan orang-orang yang kemudian berbuat zalim? Kalau memang kami tahu ketika kami dalam kondisi sulit, ketika kami dalam keadaan dizolimi, lalu kami kemudian mengetahui bahwa ini pasti akan datang kepada kami, masa-masa sulit ini pasti akan datang kepada kami sebagaimana orang-orang zaman dulu juga mendapatkan kesulitan ini, kami bisa terima. Kami bisa terima ketika kami sekarang berada dalam keadaan tidak berdaya, seolah-olah tidak bisa melakukan apapun, seolah-olah harus menerima keburukan-keburukan, seolah-olah tidak bisa ngomong apapun dalam kondisi zolim seperti ini. Kami tahu ya Allah, karena orang-orang yang ada di sebelum kami, yang mereka meminta jalan yang sama kepada Engkau ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan konsekuensinya adalah mereka mendapatkan fitnah, mereka mendapatkan ujian. Kami bisa pahami. Kami bisa pahami ketika kami mendapatkan semua itu karena Rasulullah juga mendapatkan itu. Maka kami hanya sekedar mencoba mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi bagaimana dengan orang yang menzolimi? Apakah mereka akan kemudian dibiarkan begitu saja? Kapan mereka akan dapat kemudian balasannya? Kenapa orang-orang baik semuanya yang jadi bermasalah? Kenapa orang-orang buruk nggak ada yang kemudian tiba-tiba diambil mati sekalian? Kenapa orang yang berbuat zalim itu kemudian hidupnya panjang-panjang? Kenapa orang-orang muslim banyak yang meninggal? Kenapa ulama-ulama pada diambil? Seolah-olah kita pengen protes begitu. Tapi Allah sampaikan, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna. Apakah kemudian engkau juga mengira bahwa orang-orang yang berbuat sayyi'at itu, berbuat yang ancur-ancur itu, berbuat yang zalim itu, yang tukang bohong itu, yang tukang fitnah itu, yang tukang siksa itu, mereka kan dibiarkan oleh Allah begitu saja? Sama yahkumun. Enggak. Allah tidak bakal membiarkan mereka. Mereka akan diperhitungkan oleh Allah. Allah sampaikan, ketika mereka sudah lepas daripada tangan kalian, mereka akan datang ke tangan Allah. Ketika tangan kalian gak mampu lagi untuk berbuat apapun, tangan Allah yang sudah pasti akan datang untuk mengambil mereka dan berurusan dengan mereka. Sama yahkumun. Sangat buruk penghakiman Anda. Allah tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menyakiti kekasih-kekasihnya. Allah tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menyakiti kemudian orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan ayat penenang bagi kita setelahnya. Setelah Allah menyampaikan seperti tadi, semua yang akan terjadi itu sudah terjadi. Semua yang terjadi pada kalian itu sudah pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Para nabi mengalami,
para syuhada mengalami, para siddiqin mengalami, para salihin mengalami, dan mereka tetap beriman pada Allah. Maka Anda juga tetap beriman pada Allah agar Anda itu tetap bisa menjalani kesulitan-kesulitan ini karena Allah yang akan membimbing Anda. Kemudian Allah sampaikan, sedangkan orang-orang yang berbuat zalim itu serahkan pada Allah. Ketika tangan Anda tidak mampu lagi untuk berbuat apapun, ketika lidah Anda tidak mampu lagi untuk berkata-kata apapun, karena kezaliman itu sudah sedemikian pekat adanya, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna. Apakah mengira kalian orang-orang yang berbuat seperti itu akan dibiarkan? Tidak, sama yahkumun. Kemudian Allah sampaikan lagi kepada kita, man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'atin. Jadi siapapun yang kemudian yarju, mereka mengharapkan pertemuan dengan Allah, liqa Allah, perjumpaan dengan Allah, perjanjian dengan Allah, apa yang Allah janjikan pada mereka, fa inna ajalallahi la'atin. Pada sesungguhnya ajal Allah itu atau janji Allah itu, apa yang Allah janjikan itu la'atin, segera akan datang kepada kalian. Segera akan terwujud di depan mata Anda. Maka mata Anda akan melihatnya sebentar lagi. Maka jiwa Anda akan ditenangkan sebentar lagi insya Allah. Kenapa? Fa inna ajalallahi la'atin. Sesungguhnya itu pasti akan datang. Dan ketika semakin pekat kezaliman, semakin pekat kegelapan malam, maka semakin dekat kepada sinar matahari pagi. Semakin sakit seorang ibu ketika mau melahirkan, berarti itu sudah dekat pada kemudian kelahirannya. Artinya Allah senantiasa pasti akan memenuhi janjinya. Kaum muslimin harus bersabar. Allah akan memenuhi janjinya. Lalu kemudian Allah sampaikan kepada kita, fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Dan adalah Allah, Dia adalah samiul alim, adalah Allah. Dia maha mendengarkan dan Dia maha mengetahui. Dia maha mendengarkan kalian dan Dia maha mengetahui. Kemana sekarang kemudian kita harus curhat? Kemana sekalian kita harus mengadu? Kemana sekarang kita harus berbicara? Ketika kita berbicara pada yang wewenang, sementara yang berwenang itu punya kebenaran versinya sendiri. Ketika kita berbicara pada orang-orang yang punya kekuatan dan punya kekuasaan, sementara mereka bisa jadi sudah merencanakan semua itu. Kepada siapa Rasulullah harus mengadu? Ketika orang-orang kafir Quraisy itu yang menjadi penguasanya. Kemana Musa harus mengadukan keadilan untuk ditegakkan? Ketika Fir'aun lah yang memegang jari jemari hakim-hakim yang ada. Kemana Ahmad bin Hambal harus meminta keadilan ketika justru pada saat itu sipir-sipir penjara itu mematuhi penguasa-penguasa yang memang merencanakan semua itu? Kemana kemudian kita harus mengadu? Allah sampaikan, siapapun yang menanti janjinya dengan Allah, bahwasanya Allah akan menegakkan kebenaran senantiasa, bahwasanya Allah akan menzahirkan Islam itu, Allah akan meneguhkan kedudukan Islam itu, fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Maka Allah akan segera menunaikan janjinya kepadanya, dan Allah sampaikan kepada kita, wa huwas samiul alim. Allah dengar. Allah tahu. Apapun yang Anda sampaikan, Allah tahu. Bahkan apapun yang terbersit di dalam kepala Anda, Allah tahu. Apapun yang Anda bisik-bisikkan sehingga tidak terdengar tembok yang nanti akan memberikan informasi, yang akan mengadu kepada mereka yang zalim, Allah tahu bisikan itu, bahkan yang tidak terdengar oleh manusia. Bahkan bisikan hati Anda, Allah tahu. Wa huwas samiul alim. Allah di situ, Allah bersama kita, Allah dekat kita. Wa huwas sami, dan Dia adalah as-sami al-alim, dan Dia tahu apapun yang Anda rasakan. Maka keselnya Anda, maka kemudian mendidihnya Anda, maka kemudian sempitnya dada Anda, Allah tahu semuanya. Allah tahu apa yang Anda pikirkan, Allah tahu apa yang Anda sedihkan. Wa huwas samiul alim. Adukan semuanya kepada Allah. Tidak ada satupun yang luput daripada pendengaran Allah. Dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Ketika kita tidak bisa lagi berbicara tentang keadilan, kita tidak bisa lagi berbicara tentang sesuatu yang masuk akal, kita tidak bisa bicara lagi tentang logika, bahkan kita tidak bisa berbicara tentang kemanusiaan, fa inna ajalallahi la'atin. Maka sungguh Allah akan membuktikan bahwasanya janji Allah sebentar lagi akan datang. Kadang-kadang di situ teman-teman sekalian, kita semuanya diuji. Maka kemudian Allah menutup ayat ini
Allah menutup rangkaian ayat-ayat yang turun ini dari surat Al-Ankabut 1 sampai dengan 5. Allah sampaikan ini adalah sebuah panduan daripada kita, karena banyak yang bertanya, terus kita harus berbuat apa? Kita harus ngapain sekarang? Kita harus ngapain sekarang? Kita harus berbuat apa? Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Maka Allah menutup dengan ayat wa man jahada, dan siapa saja yang berjihad, siapa saja yang kemudian mereka bersungguh-sungguh, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Maka sesungguhnya dia sedang berjihad, sedang berusaha, sedang berjihad untuk dirinya sendiri. Lalu Allah sampaikan, innallaha la ghaniyun 'anil alamin, dan adalah Allah yang maha cukup, dia tidak memerlukan atas apapun yang diciptakannya, dia tidak memerlukan atas alam. Maka Allah seolah-olah mengajari, maka ketika Anda dalam kondisi yang paling sulit, jangan berhenti, jangan diam, jangan berhenti, sampaikan apa yang harus disampaikan, tulis apa yang harus ditulis, jangan keringkan tinta-tinta, jangan kemudian membuat darah kita tuh jadi abu-abu, darah kita tetap merah, tinta kita tetap hitam. Maka Abdullah Azzam, seorang ulama, pernah berkata, peradaban itu cuma dibentuk oleh dua. Satu adalah tintanya para ulama, dan yang kedua adalah darahnya para mujahid. Maka itu yang harus kita lakukan. Maka Allah katakan, maka berjihadlah di jalan Allah. Sampaikan kebenaran, sampaikan yang hak, sampaikan yang benar walaupun itu ada konsekuensinya. Kita sudah sampaikan. Apakah kita berharap bahwasanya jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, adalah jalan yang dipenuhi cuma dengan bermain-main, hanya kemudian jalan yang dipenuhi dengan kenyamanan, jalan yang dipenuhi dengan mobil-mobil mewah? Enggak seperti itu aja. Jalan yang kita minta adalah jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka wa man jahada, kata Allah, siapa yang berusaha berjihad, fa inna yujahidu li nafsih, maka mereka cuma berjihad untuk dirinya sendiri. Dan Allah tidak memerlukan atas apapun yang ada di alam ini. Artinya ketika kita punya Allah, kita juga tidak memerlukan yang lain. Kita tidak bisa berharap pada manusia. Karena itulah ketika keadilan sudah diinjak-injak oleh orang-orang yang punya kekuasaan, dan orang-orang yang sudah punya kekuatan, maka keadilan itu akan datang, mengetuk pintu langit dan berbicara kepada Allah, ya Allah, tegakkan saya di dunia. Ketika manusia sudah tidak bisa lagi untuk menyokong keadilan itu, ketika doa-doa manusia itu tidak bisa lagi untuk membuat keadilan itu tegak di atas muka bumi, maka Allah akan menegakkan di atas muka bumi ini. Dan itu adalah sebuah kepastian yang ada dalam setiap peradaban, yang ada pada setiap zaman. Jangan diam. Sampaikan apa yang perlu disampaikan. Media sosial adalah tempat untuk beropini. Media sosial adalah tempat untuk menyampaikan apapun yang kita rasa itu adalah sesuatu yang benar. Tentunya kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan berdasarkan logika, berdasarkan fakta. Sampaikan apapun yang kemudian kita pikir benar. Jangan diam. Karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim itu menginginkan kita untuk putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Dan kebenaran, keadilan itu tidak pernah akan hilang. Tapi dia bisa ditutupi dengan kepengecutan, dan dia bisa ditutupi ketika orang-orang yang benar sudah mulai putus asa. Barusan kemarin, orang tua saya kemudian bilang, Lik, jangan ikut-ikutan dalam masalah ini. Saya bilang, saya nggak mungkin nggak ikut-ikutan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita nggak ikut-ikutan pada hari ini, mereka yang tahu tentang kebenaran, mereka yang punya kekuatan, mereka yang punya kesempatan, mereka yang punya potensi untuk menyampaikan sesuatu yang bisa memberikan kebaikan, itu semuanya diam, maka besok hari anak-anak kita tidak akan punya cerita. Mereka tidak akan punya kisah. Mereka tidak akan punya teladan tentang gimana sih laki-laki itu. Yang cowok tuh kayak apa sih? Yang cowok tuh kayak apa sih? Orang jantan tuh kayak apa sih? Laki-laki yang gak terbeli tuh kayak apa sih? Apa semua laki-laki itu bisa kebeli dengan uang? Apakah semua laki-laki itu bisa dibeli dengan jabatan? Maka setiap perempuan gak akan punya lagi cerita tentang laki-laki yang gak terbeli. Nggak akan punya lagi cerita tentang orang-orang yang tetap lurus lidahnya ketika kemudian dalam kondisi-kondisi yang sulit. Tidak akan punya lagi cerita tentang orang-orang yang tetap benar amal-amalnya dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal. Dalam masa-masa sulit, Allah minta kita untuk tetap berjuang di jalan Allah. Sampaikan al-haqqu min rabbikum. Sesungguhnya yang benar itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita berlepas diri daripada apapun selain daripada itu. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain meminta kepada Allah. Selain menyampaikan yang benar tetap benar.
dan kita tetap untuk mendukung mereka yang memperjuangkan kebaikan. Adapun hari ini kita diuji dengan masa-masa sulit, kita diperlihatkan dengan hal-hal yang nggak baik, kita diperlihatkan dengan hal-hal yang tidak ideal, maka ini adalah sesuatu yang pasti akan kita rasakan baik kemarin, sekarang, ataupun yang akan datang. Maka insya Allah kita menunggu senantiasa ulama-ulama pasti tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Para ulama tidak akan pernah untuk mendiamkan kezaliman. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah ulama. Maka mereka tidak akan diam, mereka tidak akan pernah untuk bersunyi-sunyi ketika mereka melihat kezaliman di depan mata mereka. Adapun kemudian saudara kita yang sudah syuhada, maka kita doakan mereka. Dan tetap kita kawal agar kebenaran bisa ditegakkan, agar fakta-fakta bisa disajikan. Sehingga orang-orang itu mendapatkan haknya, yaitu adalah dibersihkan namanya daripada tuduhan-tuduhan dan diberikan kemudian haknya untuk bisa menginspirasi, untuk bisa menunjukkan kebenaran. Hak daripada mayit adalah disampaikan tentang kebenarannya. Maka itu adalah untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Adapun buat Al-Habib yang tercinta, yang sekarang kita saksikan mendapatkan ujian-ujian, maka kita doakan, kita tunggu kemudian bagaimana kabarnya, kita tunggu kemudian bagaimana keputusan para ulama, dan insya Allah umat muslim jauh daripada kekerasan, umat muslim jauh daripada kebiadaban, umat muslim jauh daripada kelicikan, umat muslim jauh daripada kesadisan yang sudah dipertontonkan secara nyata kepada umat muslim. Dan kita insya Allah tetap akan membela beliau dan siapapun yang bersama dengan Islam, siapapun yang bersama dengan kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan, Allah memberikan kita pertolongan di dalam urusan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani sebuah episode yang mungkin akan menguras energi kita. Sekali lagi, jangan diam. Sekali lagi, manfaatkan apapun yang bisa kita manfaatkan. Karena sungguh Allah ketika memilih kita menjadi orang-orang yang bersimpati kepada Islam, memilih kita menjadi orang-orang yang punya iman kepada Islam, maka Allah pasti titipkan sesuatu kepada kita untuk kita berjuang di jalan Islam ini. Allah tidak akan pernah mematikan cahayanya sendiri. Insya Allah di bumi Indonesia pun sama. Insya Allah selama ada orang-orang yang tetap peduli pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat-saat sulit, banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Di saat-saat sulit, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Di saat-saat sulit, disitulah kita harus menunjukkan ada laki-laki yang tidak terbeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.